Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari Kitabul Jami', masih dalam bab az-zuhud wal wara', bab zuhud dan wara'. Hadis yang berikutnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal ya gulam ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajiduhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, suatu ketika aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, ya gulam, wahai bocah, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah Allah maka Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah maksudnya adalah dengan kita menjaga syariatnya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketika seorang dia menjaga Allah dengan cara dia menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, menjaga dunia dan agamanya. Menjaga dunia maksudnya adalah dengan dijaga dirinya, dijaga keluarganya, keturunannya, istrinya, dan dijaga pula hartanya. Oleh karena itu hendaknya seorang berusaha dia menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan dia menjalankan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dan keluarganya. Kapan seorang itu dia egois, artinya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan mencabut penjagaannya, sehingga dia akan dapati keluarganya, misalkan anak-anaknya menjadi nakal, ya istrinya menjadi tidak penurut. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha menjaga Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita. Kita tidak bisa menjaga keluarga kita itu selama 24 jam. Sehari full kita nggak bisa menjaga mereka. Maka dengan kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Oleh karena itu para salaf dahulu mereka memanjangkan salat-salat mereka. Mereka semangat ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunannya. Apalagi di zaman kita ini zaman yang penuh dengan fitnah. Anak-anak kita kasih HP. Kita nggak bisa menjaga mereka selama 24 jam apa yang mereka tonton. Maka dengan kita berusaha menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya, menjauhi larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga diri kita.
Meskipun kita sudah tua, ketika mudanya kita ini senantiasa menjalankan perintah Allah, menjalankan syariatnya, menjauhi larangannya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga diri kita. Hafalan kita masih kuat, sebagaimana kita dapati para ulama, ya, mereka meskipun sudah tua tapi hafalannya masih kuat, tidak pikun. Kemudian tubuhnya ya masih sehat, masih kuat. Kita dapati banyak orang yang sudah ya tua tapi mungkin dia sudah lemah, ya, mungkin sudah bungkuk. Tapi apabila kita dari mudanya kita berusaha untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita. Sehingga disebutkan ada kisah seorang yang lompat dari perahu ke daratan. Dia sudah tua, umurnya sudah 100 lebih, sehingga orang-orang merasa ketakutan. Nanti kakinya bisa patah-patah mungkin. Tetapi dia mengatakan, dulu saya waktu masih muda, saya senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama kita. Menjaga agama maksudnya adalah dengan kita dijauhkan dari perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat itu apa, Pak? Perkara-perkara yang rancu. Perkara-perkara yang mirip dengan kebenaran padahal bukan kebenaran. Kita menyangkanya itu adalah kebenaran padahal bukan kebenaran. Orang yang terkena syubhat diantaranya adalah pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pembunuh Ali bin Abi Thalib siapa namanya, Pak? Abdurrahman bin Muljam. Dia membunuh Ali itu mengharapkan apa? Mengharapkan surga. Dia dengan membunuh Ali itu yang diharapkan adalah surga. Disebutkan Abdurrahman bin Muljam ini adalah seorang penghafal Al-Quran, seorang yang ahli ibadah, yang luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia terkena syubhat sehingga dia berani membunuh Ali. Dengan membunuh Ali itu yang diharapkan adalah apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ini mengerikannya syubhat, kerancuan dalam berfikir. Maka dengan kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita mungkin mendengar syubhat atau membaca ya tulisan-tulisan yang penuh dengan syubhat, tapi itu tidak masuk ke dalam hati kita. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun perkara-perkara yang remeh. Perkara-perkara yang remeh kita minta kepada Allah dari perkara dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyas'ala ahadukum rabbuhu hatta syiraka na'lihi." Hendaknya salah seorang dari kalian itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun apa? Meskipun minta tali sandal. Ini remeh atau tidak, Pak? Ini perkara yang remeh. Tapi hendaknya kita tetap memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita minta kepada manusia meskipun sesuatu tersebut adalah sesuatu yang remeh, maka kita akan hina di hadapan manusia. Meskipun kita minta air putih ya 1 teguk atau 1 gelas, maka kita akan jatuh di hadapan manusia. Makanya disebutkan dalam sebuah syair, ihtat ila man syi'ta takun asiru. Butuhlah engkau kepada siapa yang engkau kehendaki, maka engkau akan menjadi tawanannya. Apabila kita minta sama orang, maka kita akan menjadi apa? Tawanannya. Wastaghni amman syi'ta takun nadhiruhu. Dan cukupkan dirimu dengan siapa saja, maka engkau akan menjadi tandingannya, menjadi pesaingnya. Artinya kalau kita itu tidak pernah minta-minta sama orang, meskipun kita ini temannya adalah orang kaya, teman dekat kita orang kaya, tapi kita nggak pernah minta sama dia, maka dia akan segan sama kita. Benar nggak, Pak? Dia akan segan sama kita. Kalau kita nggak pernah minta tolong sama dia, kita nggak pernah minta harta yang dia punya, maka dia akan segan sama kita. Meskipun kita miskin, kita nggak punya, tapi kita nggak pernah minta sama dia, maka dia akan segan sama
sama kita. Kalau kita minta sama dia, maka akan jatuh kehormatan kita di hadapan dia. Wa ahsin ila man syi'ta takun amiruhu. Dan berbuat baiklah kepada siapapun, maka engkau akan menjadi apa? Menjadi pemimpinnya. Kalau kita buat baik sama orang, maka orang-orang akan apa? Akan taat sama kita. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita berusaha untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita minta kepada Allah, kita tampakkan kefakiran kita. Kita tampakkan kebutuhan kita. Semakin kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin suka sama kita. Jadi semakin kita rendahkan diri kita, makanya ketika kita berdoa itu kita rinci kesusahannya. Bukan kita rinci permintaannya, tapi yang kita rinci apa? Kesusahan kita. Ya Allah, sudah sekian lama saya miskin ya Allah, ya. Saya minta kepadamu ya Allah, berikan saya, misalkan berikan saya rumah. Sudah sekian lama saya kebocoran, hujan lebat. Kita sebutkan apa? Kita rinci kesusahan kita. Dengan kita rinci kesusahan kita, berarti kita benar-benar apa? Menampakkan kefakiran dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya posisi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang berdoa itu kapan? Posisi sujud. Ketika posisi sujud itu adalah posisi di mana kalau kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang sujud itu adalah posisi yang paling hinanya, ya. So, posisi yang ketika orang sujud itu adalah posisi yang paling hinanya, ya. Makanya ketika ada orang sujud sama orang lain, ya, berarti dia menghinakan dirinya di hadapan orang lain. Makanya sujud ini hanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Paling dekatnya posisi hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Ketika dia minta di dalam sujudnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah. Kapan kita ini tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau minta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Allah akan marah. Disebutkan dalam bait syair, la tas'al bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Janganlah engkau minta kepada Bani Adam, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu in tarakta su'alahu yakdobu. Allah Subhanahu wa taala apabila engkau tinggalkan, engkau tidak minta kepadanya, maka Allah akan marah. Wa bani adama hina yas'alu yakdobu. Kebalikannya, Bani Adam kalau kita selalu minta sama dia, maka dia akan marah. Kita kalau minta sama teman kita, marah nggak dia, Pak? 1 kali, 2 kali dia senang nolong kita. Tapi kalau keterusan dia akan apa? Dia akan marah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, kita minta terus sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala semakin cinta sama kita. Tapi kapan kita meninggalkan Allah, kita tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, yang tidak mau meminta kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi Allah Subhanahu wa taala marah, murka kepada hambanya yang tidak mau meminta kepadanya. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasan. Dari Sahal bin Sa'ad
semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku kerjakan maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadaku dan manusia akan cinta kepadaku. Jadi orang ini minta kepada Nabi suatu amalan yang apabila dia kerjakan Allah cinta sama dia, manusia akan cinta sama dia. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas, dan zuhudlah engkau dengan apa yang ada pada manusia. Artinya kita tidak berharap sama manusia, kita tidak berharap dikasihani sama manusia. Yuhibbakan nas, maka manusia akan mencintaimu. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada dua hal yang disarankan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Yang pertama adalah kita zuhud di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Zuhud di dunia itu maksudnya adalah ya kita tidak terlalu besar keinginan kita terhadap dunia. Keinginan kita terhadap dunia itu tidak terlalu besar. Kita punya harta, ya, kita punya banyak uang, tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah apa? Akhirat. Jadi bukan berarti zuhud itu kita nggak boleh makan enak, bukan berarti zuhud itu kita nggak boleh pakai pakaian yang bagus. Zuhud itu boleh kita makan makanan yang enak, pakaian-pakaian yang bagus. Yang nggak boleh adalah ketika kita apa? Berlebihan. Jadi zuhud itu boleh kita pakai pakaian yang bagus, ya, makan makanan yang enak, kendaraan yang bagus. Yang nggak boleh adalah ketika kita berlebihan. Zuhud juga bukan berarti kita nggak bekerja. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja. Kalau kita nggak bekerja, kapan tangan kita akan selalu di atas? Benar nggak Pak? Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Kalau kita nggak kerja, kapan tangan kita ada di atas? Susah. Padahal banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita untuk bersedekah, untuk berinfak. Kapan kita bisa bersedekah? Kapan kita berinfak? Ketika kita kerja. Kalau kita, saya zuhud lah, nggak usah kerja, kita nggak akan bisa tangan kita apa? Di atas, susah, ya, jarang-jarang. Tapi kalau kita dengan kita bekerja, kita akan sering tangan kita berada di atas membantu orang lain. Maka niatkan ketika kita bekerja itu, ya, siang malam kita bekerja, setiap hari kita bekerja, maka kita niatkan, ya, apa yang akan kita hasilkan nanti untuk membantu orang-orang, untuk menafkahi keluarga, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan itu, ya, kita tidak terlalu, ya, cinta kepada dunia. Dan sebagian orang mengira ketika dia berusaha untuk zuhud, dia menganggap dunia itu hina. Emas, perak, perhiasan, semuanya apa? Hina. Bukan seperti itu. Zuhud, ya, adalah kita biasa saja dengan harta. Harta itu tidak hina, emas itu tidak hina. Yang hina adalah diri kita. Bagaimana kita menyikapi harta yang kita miliki. Kalau kita punya harta kemudian kita bakhil, kita tidak sedekah, maka bukan hartanya yang hina. Yang hina siapa Pak? Kita yang hina. Ketika kita punya harta kemudian kita suka menghitung-hitungnya, kita buka dompet, hitung jumlahnya ada berapa, kemudian buka lemarinya, tempat penyimpanan uang, dihitung uangnya ada berapa, ya, padahal nggak diambil, tapi dia berharap siapa tahu bisa nambah. Kan ada lagunya anak kecil, benar nggak Pak? Jangan dihitung kalau nabung, tahu-tahu apa? Ya, mungkin bisa nambah. Kita cek lagi di ATM uang kita, jangan-jangan ada yang transfer teman kita. Padahal nggak ada konfirmasi, nggak ada apa. Kita cuma berharap. Ini tandanya apa? Dia cinta kepada dunia. Kita biasa saja. Kalau kita demikian, maka yang terhina adalah diri kita.
Kalau kita suka hitung-hitung uang, maka bisa masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Alladzi jam'a malan wa addada, yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwasanya dia akan kekal, tidak akan mati. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, la yunbadanna fil hutama, kami akan lemparkan dia ke dalam neraka al-hutama, dia dan hartanya. Jadi harta dunia itu tidak tercela. Yang tercela adalah orangnya. Ketika dia memegang harta itu bagaimana? Kalau seandainya dia gunakan untuk bersedekah, untuk berinfak, menafkahi keluarganya, berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan menjadi mulia. Jadi harta itu tidak tercela. Kalau seandainya dunia itu tercela, harta itu tercela, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan seluruh para nabi itu kaya raya. Tapi kita dapati ada nabi-nabi yang miskin, seperti Nabi Isa alaihi salam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ciri-ciri daripada zuhud. Ya, kita lihat apakah diri kita ini zuhud beneran atau tidak. Ya. Diri kita ini zuhud beneran atau tidak. Yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, semua ciri-ciri ini adalah amalan hati. Jadi zuhud itu amalan hati. Jadi kita nggak bisa mengecap, wah fulan itu apa? Zuhud. Dia zuhud sekali orangnya. Kita nggak bisa sembarangan menilai orang tersebut adalah apa? Zuhud. Karena zuhud itu terkait dengan amalan hati. Jadi zuhud itu artinya adalah seorang tidak tertarik kepada dunia. Namun tidak ada kaitannya antara kaya dan miskin. Bisa jadi orang yang miskin dia tidak zuhud, karena di dalam hatinya itu ingin sekali mendapatkan dunia. Dalam hatinya dia ingin mendapatkan dunia, ingin punya rumah bagus yang ada kolam renangnya, ada tamannya, punya mobil yang bagus. Tapi dunia tidak dia dapatkan. Orang kaya bisa dia dikatakan zuhud, ya, meskipun dia punya segalanya, tapi dia tidak tertarik sama dunia. Tidak tertarik sama dunia itu artinya ada orang minta dia kasih. Ada orang ngajukan proposal dia kasih. Jadi zuhud itu ya adalah amalan hati. Gak bisa kita sembarangan menilai orang gara-gara dia kaya tapi bajunya biasa, mobilnya biasa, kemudian kita nilai dia sebagai orang yang zuhud. Jadi zuhud itu adalah amalan hati. Nah, apa ciri-cirinya? Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, ciri daripada orang yang zuhud. Ini kita lihat apakah diri kita termasuk apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Yang pertama adalah seorang hamba lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Jadi ciri yang pertama adalah seorang hamba yang lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Artinya seorang itu tidak bergantung pada dunia yang dia miliki. Jadi arti daripada ciri-ciri yang tadi disebutkan oleh Ibnu Rajab, yang pertama itu seorang tidak bergantung pada dunia yang dimiliki, tapi dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bekerja, dia punya bos dan dia punya gaji bulanan, benar nggak Pak? Ada gajinya mungkin 10 juta, 20 juta, atau bahkan 100 juta, atau bahkan 500 juta. Ada nggak Pak? Bulanannya 500 juta ada nggak? Atau 1 miliar, ya bulanannya 1 miliar. Nah, orang yang zuhud itu
adalah orang yang tidak bergantung pada dunia yang dimiliki, tapi dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau orang itu sudah punya gaji 100 juta, dia bergantungnya sama siapa? Sama Allah atau sama bulanannya? Sama bulanannya. 100 juta yang dia pikirkan, dah gampang lah hidup ini. Nanti awal bulan dapat 100 juta. Dia nggak zuhud. Orang yang zuhud adalah orang yang tidak bergantung kepada manusia. Bos yang dia punya, pekerjaan yang dia miliki itu hanya sebagai sarana. Hanya sarana saja. Dia tetap bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan dia di PHK, dia tidak sedih. Kapan ada undang-undang cipta kerja, dia tidak sedih. Benar nggak, Pak? Karena dia bergantungkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bergantung sama kerjaannya, sama bosnya, sama ininya, dia tidak pedulikan. Inilah orang yang zuhud. Berat atau tidak ini, Pak? Berat, ya. Berat yang seperti ini. Ini baru ciri yang pertama sudah berat. Dia nggak bergantung sama apa? Sama bulanannya. Kan kebanyakan kita bergantung sama bulanan. Wah, gampang aja lah hidup ini. Meskipun lagi pandemi, tetap digaji 20 juta. Sehingga dia santai-santai. Dia lupa bergantungkan dirinya kepada Allah. Sehingga begitu di PHK ada pengurangan gaji, habis dia. Sedihnya minta ampun. Kenapa? Karena dia tidak menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua. Kira-kira ada nggak sama kita nih, Pak? Ciri yang kedua ini lebih berat lagi. Ciri-cirinya adalah seorang hamba bila dia ditimpa musibah, hartanya hilang, anaknya meninggal, maka dia lebih semangat untuk mendapatkan pahala dengan hilangnya hartanya itu daripada dunianya yang hilang. Faham gak ini, Pak? Saya ulangin ya, siapa tahu ada pada diri kita. Jadi seorang hamba yang ditimpa musibah, hartanya hilang, mobilnya hilang, ya, kemudian anaknya meninggal, maka dia lebih semangat untuk mendapatkan pahala daripada apa? Barangnya yang hilang. Jadi dia sedih ya, anaknya meninggal, hartanya hilang, dia sedih. Tapi apa? Dia lebih semangat untuk mendapatkan pahala, karena orang kalau tertimpa musibah, barangnya hilang, anaknya meninggal, kalau dia sabar dapat pahala atau tidak, Pak? Dapat pahala. Maka dia itu lebih semangat untuk mendapatkan apa? Pahala daripada dunia ada pada dirinya. Berat atau tidak, Pak? Berat, ya. Kita ini sangat cinta sama dunia. Mobil baret aja udah marah-marah, benar nggak, Pak? Baret dong, tuh dielus-elus, itu ada 10 menit dielus-elus itu, ya. Belum lagi ngomel, pokoknya bapak ganti nih, pokoknya bapak ganti. Kalau orang yang zuhud, baret nggak ada apa-apanya, hilang aja dia apa? Semangat untuk mendapatkan pahalanya. Udahlah, nggak apa-apa hilang. Kalau memang nanti Allah ganti, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cukup berdoa, Allahumma jurni fi musibati wakhlif li khairan minha. Jadi kalau kita tertimpa musibah, kita doa, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala dari musibah yang kau timpakan kepadaku, dan gantilah dengan yang lebih baik. Ini orang yang zuhud. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, sama saja baginya antara pujian dan cacian. Karena pujian dan cacian itu bagian dari dunia. Benar nggak, Pak? Kalau orang itu terlalu cinta sama dunia, maka dia akan lebih memilih pujian, dan dia tidak suka apabila dia dicaci. Benar nggak ini, Pak? Dia suka pujian, ya. Dia mabuk pujian bahkan, dan dia nggak suka kalau dia apa? Dicela. Kalau dia udah dicela itu baper, ya istilahnya orang sekarang, kebawa perasaan. Akhirnya nggak mau lagi datang ke masjid, nggak mau lagi apa? Ikut pengajian, baper dia.
Nah, orang yang zuhud sama aja antara pujian dengan celaan, nggak ada artinya sama dia. Karena pujian dan celaan itu bagian daripada dunia. Kalau dipuji nggak terbang, kalau dicela ya biasa-biasa saja. Berat atau tidak, Pak? Ya, ini agak ringan ya, Pak ya. Agak ringan. Tapi tetap saja yang namanya manusia itu cinta pujian. Senang sekali kalau dipuji. Makanya ada yang namanya apa? Dosa yang paling ditakuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Riya. Ya, riya. Riya itu apa? Beramal untuk mendapatkan pujian manusia. Ini dosa yang paling ditakuti oleh Nabi, melebihi takutnya Nabi apa daripada fitnahnya Dajjal. Dan ini ditakuti tertimpa kepada para sahabatnya. Kalau fitnahnya Dajjal itu kan jauh, ya. Ini yang tertimpa fitnahnya Dajjal orang akhir zaman, ya. Kemudian orang yang selamat dari fitnahnya Dajjal itu lebih sedikit. Yang paling banyak tertimpa kaum muslimin adalah apa? Riya. Dan riya ini kan menimpa orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Benar ya, Pak? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang suka di masjid, suka baca Quran, inilah yang tertimpa apa? Riya. Sehingga dia terkadang di hatinya itu berharap mendapatkan pujian manusia. Nah, orang yang zuhud tuh bagi dia sama aja, puji-puji ya biasa, dicela ya biasa. Nah, apabila orang punya ketiga ciri ini, pasti dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Nabi mengatakan izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Kemudian yang kedua, wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Artinya kita itu nggak berharap sama orang, nggak berharap dikasihani sama orang. Terkadang kita ini ya terlalu berharap sama orang. Orang ngasih sama kita ketika kita jualan, ya kita berharap dikasihani ya sama orang. Kalau kita demikian, orang-orang nggak akan cinta sama kita. Tetapi kalau kita ini zuhud, ya kita nggak berharap sama dia. Kita jualan misalkan, kita nggak berharap dikasihani sama orang. Tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakanlah hati dia untuk membeli barang saya. Dia berdoa, ada orang kaya, dia berdoa, ya Allah, bukakan hatinya supaya dia beli barang saya. Jadi dia nggak minta sama orang, dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu orang-orang akan jadi suka sama dia.